بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, wabil khusus nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat ta'ah, hidayah, taufiq, sehingga kita sama-sama diizinkan oleh Allah bisa datang ke masjid, laksanakan salat berjamaah, apalagi kita berkenan di majlis ilmu, ya, majlis yang insyaallah menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid An-Namirah, betul? Di dunia Masjid An-Namirah itu ada dua, satu di kota Medan, satu lagi di mana? Salah. Ya, di Makkah, di Arafah itu, Masjid Namirah, ya, yang biasanya wukuf Arafah itu salat zuhur, asar, dan dengar khutbah itu di masjid di Arafah. Semoga ya Rab kita sama-sama jamaah Masjid Namirah ini di kota Medan bisa kita salat di Masjid Namirah di kota Makkah sana. Amin ya rabbal alamin. Yang belum berkesempatan haji tahun ini, semoga ya Rab Allah berikan rezeki, berikan kesempatan sehat walafiat bisa pergi haji melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya sampaikan sebelum mulai ada amalan yang sangat luar biasa bagi jamaah khususnya yang belum berkesempatan pergi haji. Kalau misal di antara kita belum pernah berhaji sampai akhir hayat, datang yaumul qiyamah, tiba-tiba ketika dibalas oleh Allah amal salihnya yaumul qiyamah, diberikan pahala haji, dikasih pahala haji, bukan sekali, berkali-kali. Gimana caranya? Ya Allah, saya belum pernah berhaji, sudah daftar antrian tapi 20 tahun, ternyata panjang, belum sampai 20 tahun sudah meninggal. Kemarin ada jamaah kasihan, dia bikin haji, saya sudah daftar, kata beliau, saya sudah daftar 7 tahun yang lalu, giliran saya tahun ini alhamdulillah, tapi ada batas umur ini, aturan baru, gak boleh lebih dari 65, umur saya 67, kapan bisa berangkat? Alhamdulillah. Datang yaumul qiyamah, orang itu saya kenal baik, itu jamaah masjid dekat rumah. Saya bilang, Pak, insyaallah yaumul qiyamah kalau belum pernah berhaji, yakin datang yaumul qiyamah memiliki kebaikan, dibalas oleh Allah haji berkali-kali. Gimana caranya? Kan Masya Allah, saya sering melihat Bapak, apalagi hari Sabtu Ahad khususnya, salat subuh di masjid berjamaah. Setelah salat subuh suka duduk di tempat sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari nunggu sebentar, 5 minit sampai 10 menit, salat 2 rakaat. Keutamaannya apa? Haji dan umrah tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Kalau haji biaya besar, apalagi haji furada, banyak yang tidak mau menunggu, ya, giliran atau antrian lama, dia suka keluar biaya sampai 300 juta, 350 juta, yang penting pergi haji, banyak. Tapi tidak tentu setelah dia mengeluarkan biaya besar,
pergi di sana jaraknya jauh, di sana lama hampir 20 hari, tidak tentu hajinya mabrur. Betul enggak? Di sana lama ada kesalahan atau sedikit kekurangan dari travel, atau karena ramai di sana marah sama orang sebelah kanan kiri mengucapkan sesuatu yang tidak layak ya bagi seorang berhaji, bisa hajinya kurang, pahalanya kurang, tidak mabrur ya, ketiduran, gak melaksanakan salat dan lainnya. Ini hanya salat subuh berjamaah. Kapan saja salat subuh berjamaah, terus setelah salat subuh duduk di tempat sampai terbit matahari, kurang lebih dari azan sampai terbit matahari, sampai salat kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu 2 rakaat, silakan pulang ke rumah mendapatkan pahala haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau coba lihat, kalau berhaji ke Makkah setiap tahun berapa kali? Sekali. Bisa lebih enggak? Enggak bisa kan? Paling setahun sekali. Kalau amalan ini bisa setiap hari, berarti setahun bisa berapa kali? Terserah, mau 10, mau 100, mau 200. Datang yaumul qiyamah memiliki banyak haji, pahala haji dan umrah yang sempurna juga. Luar biasa ini. Karena itu usahakan, Bapak Ibu, usahakan jangan tinggalkan amalan ini. Usahakan jangan tinggalkan amalan ini. Kapan-kapan, belum bisa setiap hari, misal setiap minggu sekali, misal libur, ya, santai di rumah, salat subuh berjamaah, setelah salat duduk di tempat, berzikir, baca Quran, zikir pagi, sampai terbit matahari. Kalau di jam terbit matahari, misal jam 5.30, jangan pas 5.30 salat, nunggu kurang lebih 10 menit. Karena salat saat terbit matahari tidak boleh. Nunggu sebentar, 7 menit, 8 sampai 10 menit, laksanakan 2 rakaat. Namanya rakaat syuruq atau isyraq. Isyraq artinya apa? Syuruq artinya apa? Terbit matahari. Itu namanya syuruqus syams. Terbit matahari itu salatnya. Pahalanya haji dan umrah. Kalau misal ibu-ibu mau mendapatkan pahala itu, walaupun misal tidak wajib bagi seorang ibu-ibu salat di masjid, boleh mendapatkan pahala seperti itu salatnya di rumah. Tapi syaratnya apa? Setelah salat subuh di rumah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qa'ada fi musalla. Setelah selesai salat, beliau qa'ada, duduk di tempat salat, di musalla. Artinya enggak kemana-mana. Setelah salat duduk di tempat, jangan pindah tempat. Siapkan sarapan buat anak-anak, enggak, hilang pahalanya. Bersih-bersih sebentar sampai terbit matahari, hilang pahalanya. Karena hadis ini jelas, salat subuh qa'ada fi musalla, duduk di tempatnya, hatta yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu' asyams, sampai terbit matahari. Qal thumma salla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, falahu ajru hajjatin wa umrah, mendapatkan pahala haji dan umrah tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Usulan dari saya khususnya kepada bapak-bapak yang suka salat subuh berjamaah dan suka melaksanakan amalan itu, usahakan jangan pindah tempat. Karena saya tahu banyak yang hadir di masjid, apalagi ada kajian, misal biasanya setiap minggu ada kajian, tapi suka habis salat langsung suka apa namanya duduk di sana, di sebelah. Betul enggak? Saya enggak bisa, tapi kita dengar dari guru, kalau pindah tempat tidak mendapatkan pahala yang sesuai di hadis, walaupun masih di masjid. Karena hadis ini qal thumma qa'ada fi musalla, kemudian dia duduk di tempatnya, tidak berubah, tidak pindah.
Abatnya ke sini ke sana, apalagi keluar ya dari masjid terus nunggu kapan waktunya. Boleh kapan saja melaksanakan salat 2 rakaat 4 rakaat salat duha. Itu boleh. Pahalanya atau keutamaannya beda lagi. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala haji dan umrah, apalagi sempurna syaratnya salat, terus duduk di tempat, tidak pindah tempat sampai terbit matahari. Subhanallah, saya seumur hidup saya sejak kecil belum pernah saya melihat ayah keluar dari masjid sebelum beliau melaksanakan amalan ini. Salat subuh, duduk di tempat sampai terbit matahari, salat 2 rakaat, baru beliau bergerak. Seumur hidup. Kalau saya ke Madinah sekarang sudah 10 tahun, hampir 11 tahun saya menetap di Jakarta. Kalau saya ke sana 1 bulan, masih beliau seperti itu sampai saat ini. Setiap hari rutin, gak mungkin. Kemarin tahun lalu atau sebelum corona, beliau alhamdulillah berkunjung ke Indonesia. Mungkin pernah lihat Bapak Ibu di video sama almarhum Syekh Ali Jabir beliau. Walaupun dia di Indonesia, musafir, ya, tetap beliau salat subuh di mana-mana. Salat subuh beliau duduk di tempat, tidak berubah, tidak pindah sampai terbit matahari. Walaupun kita lagi jalan-jalan di luar, misal apa ya di Medan ini katanya apa namanya? Toba ya, ya, santai di sana. Pernah kita ajak ayah ke misal villa, sewa villa di pantai, di mana? Salat di mana? Di villa, enggak ada musalla, enggak ada masjid. Salat kita berjamaah bersama. Tetap beliau setelah selesai salat, walaupun di rumah, walaupun di villa, habis salat beliau di tempat. Suruh ambil Al-Quran, mana Quran? Di tempat baca. Bayangkan, belum pernah saya melihat ayah seumur hidup sejak kecil beliau keluar dari masjid sebelum melaksanakan amalan ini. Itu namanya istiqamah. Istiqamah. Ayat yang tadi saya baca di salat Isya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Setelah mereka beriman, kata Rabbi Allah, bertauhid kepada Allah, mereka istiqamah dalam ibadah dan amal saleh sampai akhir hayat. Itu yang paling berat. Itu yang berat, istiqamah dalam amal saleh. Alhamdulillah, atas izin Allah hari ini kita bersama-sama berkumpul di masjid menjaga salat. Baru kita keluar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana hari-hari itu amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah, amal saleh di dalamnya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, saya yakin semuanya Bapak Ibu berlomba-lomba beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebelumnya bulan Ramadan kita berlomba-lomba beramal saleh, tapi yang penting sesudah hari-hari itu bagaimana? Walaupun kita belum bisa memaksimalkan ibadah seperti ibadah dalam bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, paling minimal kita menjaga ibadah taat, walaupun ibadah itu sedikit tapi rutin, istiqamah sampai akhir hayat. Karena itu usahakan hadirin, usahakan masing-masing memiliki amalan saleh, istiqamah, rutin, continue, walaupun amalan itu sedikit, karena amalan itu yang paling dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qal ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, qal amalan rutin, adwamuha, istiqamah, walaupun sedikit, walaupun amalan itu
sedikit, qalil, hanya sedikit. Salat qiyamul lail 2 rakaat atau 3 rakaat tutup dengan witir, hanya itu saja yang bisa. Belum bisa salat baca 1 juz, belum bisa salat 11 rakaat, tapi hanya witir setiap malam, hanya salat berjamaah, sedekah setiap hari sedikit, baca Quran hanya sedikit setiap hari. Tapi alhamdulillah sudah bertahun-tahun tidak pernah tinggalkan amalan ini. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bapak Ibu, saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi kesulitan atau ujian, kita butuh amalan yang kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira amalan istimewa kita apa? Namanya tawassul bil amal salih. Bertawassul kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, berikan jalan keluar dari masalah, dari ujian yang saya hadapi. Boleh bertawassul. Bertawassul dengan apa? Amalan salih. Ya Allah, saya rutin mengamalkan amalan ini, saya menjaga amalan ini ya Allah, karenamu ya Allah. Saya bersedekah karenamu ya Allah, tidak ada yang tahu. Saya suka salat qiyamul lail, tidak ada yang tahu. Saya bertahun-tahun ya Allah, tolong ya Allah dengan amalan saleh itu, ya Allah berikan kemudahan dari ujian yang saya hadapi. Itu tawassul kepada Allah dengan amalan saleh. Tapi jangan sampai kita, kalau kita cek ya, dalam kehidupan kita enggak ada amalan istimewa. Salat kan banyak yang salat, puasa kan semua puasa. Kemarin puasa 9 hari bulan Dzulhijjah, banyak yang berpuasa. Sedekah, banyak yang sedekah. Baca Quran, banyak yang baca. Kira-kira saya punya amalan istimewa atau tidak? Coba lihat. Punya, masing-masing punya amalan istimewa khas. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat seperti ayah ini. Dan bukan ayah, saya banyak orang yang saya kenal. Kata seorang saleh, bayangkan, qal 40 sana, qal lam tafutni salatul jamaah, 40 tahun tidak pernah saya liwat salat berjamaah, tidak pernah saya masuk masjid salat sudah selesai. 40 tahun. Mungkin di antara kita satu hari 5 salat saja nggak bisa, betul nggak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu hari 5 waktu di masjid mungkin agak berat. Maghrib bisa, isya bisa, subuh ketiduran. Alhamdulillah subuh bisa, zuhur bisa, asar bisa, maghrib kesibukan apa ya. Usahakan. Karena itu usahakan jaga istiqamah. Amalan apa saja. Ada seorang wanita namanya Zubaidah. Coba lihat kepentingan, keistimewaan istiqamah. Ada seorang wanita namanya Zubaidah. Zubaidah itu istri Harun al-Rashid, salah satu khalifah muslimin. Mungkin Bapak Ibu pernah baca di dalam sirah atau ya sejarah Harun al-Rashid, khalifatul muslimin. Istri beliau namanya Zubaidah. Pernah ketika Zubaidah pergi ke haji, kan dulu bagaimana, coba lihat dulu bagaimana cara haji itu susah kan, naik kuda, unta sampai Makkah, Madinah, ya dalam apa namanya pasir, padang pasir. Beliau melihat dulu banyak orang yang berhaji dalam perjalanannya meninggal. Kenapa? Bekal makan atau minum habis, sampai nggak dapat minum, bisa dalam perjalanannya meninggal. Zubaidah berpikir, kira-kira amalan apa yang bisa membantu jamaah haji. Akhirnya dia bikin sumur air yang berat, yang besar, maksudnya besar sekali, luas, panjang, panjang sekali. Namanya Ainu Zubaidah. Sampai di Arab sana semuanya dengar Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Itu amalan yang sangat luar biasa. Bayangkan, ribuan, ratusan ribu orang haji dan umrah
atau pergi ke sana Makkah dan Madinah, insyaallah aman. Pasti dalam perjalanan bisa ketemu air, Ainu Zubaidah, bisa minum dari lillahi ta'ala, sabil lillahi ta'ala. Silakan. Setelah Zubaidah itu amalan yang sangat luar biasa. Coba lihat. Setelah Zubaidah wafat, membantunya melihat Zubaidah dalam mimpi, dalam keadaan baik, senang, tenang. Masya Allah ya Sayyidati, wahai Zubaidah, kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Kata Zubaidah menjawab, alhamdulillah, ghafarallahu li, Allah mengampuni dosa saya, wa adkhalani jannah, Allah memasuki saya ke dalam surga. Nikmat, alhamdulillah. Langsung membantu bertanya, la budda annahu bi'aini Zubaidah, pasti karena mata air Zubaidah. Kata Zubaidah, la, bukan, karena 2 rakaat yang rajin saya salat di tengah malam. 2 rakaat yang rajin saya di tengah malam menjaga terus. Yang kita belajar dari kisah ini apa? 1, berbanyaklah amalan saleh, karena kita tidak tahu amalan mana yang dikabulkan oleh Allah, yang menjadi sebab amalan itu memasuki kita ke dalam surga. Kita enggak tahu. Berbanyaklah amal saleh. Yang kedua, keutamaan qiyamul lail, walaupun 2 rakaat tapi rajin, tidak pernah tinggalkan salat qiyamul lail. Yang ketiga, usahakan mempunyai amalan rahasia, sir, enggak ada yang tahu. Umat itu saja yang sering mendampingi Zubaidah tidak tahu bahawa Zubaidah rajin melaksanakan 2 rakaat di tengah malam. Itu yang saya tadi sampaikan, usahakan memiliki amalan istimewa, rahasia, sir. Ketika kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan, kita angkat tangan mohon kepada Allah, ya Rabbi, dengan amalan ini yang saya pernah kerjakan karenamu ya Allah, tolong ya Allah berikan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Pasti Allah berikan jalan keluar. Salah satu tawassul dengan amalun salih. Karena itu usahakan hadirin, usahakan istiqamah dalam amalan apapun walaupun sedikit. Jujur saja tadi bukan rencana tema yang saya ingin sampaikan mengenai itu. Itu hanya muqaddimah Masjid Namira dan lainnya. Masya Allah. Luar biasa. Ya, insya Allah sebentar lagi kita mulai ceramah ya. Masya Allah. Cukup itu, jujur saja, cukup. Khususnya setelah kita keluar dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari kemarin, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pasti Bapak Ibu pernah dengar bahawa hari-hari itu lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah amal saleh di dalamnya daripada amal saleh di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi setelah selesai, jangan amalan saleh berakhir. Saya yakin semuanya bekerja keras dan bersyukur kepada Allah. Saya senang, Bapak Ibu, jujur saja, saya senang sekali ketika bertemu jamaah. Alhamdulillah berkali-kali sering kita isi, tapi setiap kali ketika saya bertemu jamaah dalam majlis ilmu, saya merasa bangga. Kenapa? Karena saya bisa duduk sama hamba-hamba pilihan Allah. Yang hadir di Masjid Namira itu hamba-hamba pilihan Allah. Karena bukan semua yang di sekitar masjid diberikan, diizinkan oleh Allah mereka datang ke masjid melaksanakan salat. Bukan semua. Saya yakin kalau sekitar Masjid Namira ini semua datang ke masjid, masjidnya enggak muat. Betul enggak? Berarti harus masing-masing ada rasa syukur, rasa bangga, alhamdulillah. Jangan sampai pernah merasa kita miskin di dunia. Jangan pernah merasa miskin. Jangan pernah merasa tidak punya apa-apa. Kita punya. Kalau diberikan taufik oleh Allah datang ke masjid, duduk di majlis, laksanakan salat,
berzikir kepada Allah, berpuasa, membaca Quran, bersedekah, kita punya harta yang besar, yang abadi. Itulah mukmin yang cerdas, yang selalu berfikir untuk akhirat nanti, bukan untuk dunia. Apapun yang kita miliki di dunia sebentar lagi berakhir, habis. Tapi amal saleh, ibadah, majlis ilmu, puasa, sedekah, baca Quran, itu yang abadi, nanti kita ketemu di akhirat nanti. Kemarin ketika jamaah ribut salat Id itu kapan, Sabtu atau Minggu, masih ingat ya? Masjid Namira itu kapan itu? Minggu. Mungkin ada yang salat di Sabtu ini, datang sendirian gitu. Jujur, walaupun itu kita berharap umatnya semuanya bersatu, tapi itu biasa. Tapi saya senang kemarin, saya sampaikan kepada jemaah, Syekh, banyak yang tanya, puasa itu jadi kapan? Hari Jumat atau Sabtu? Betul nggak? Gimana kalau saya puasa Jumat? Arafahnya Sabtu. Kalau saya puasa Sabtu? Banyak jemaah, ribuan yang tanya. Saya senang karena apa? Saya bilang, kalau antum begitu berusaha berpuasa, mencari mana yang benar, mana yang sah, mana yang baik. Kenapa? Karena saya ingin berpuasa. Bersyukurlah kepada Allah. Karena di luar sana gak ada yang peduli Arafah itu mana, gak ada yang ngerti Arafah itu kapan, gak ada yang ada niat untuk berpuasa, gak ada. Gak ada. Banyak itu yang tidak berpuasa. Berarti kalau kita berusaha mencari mana yang sah, mana yang benar, Jumat atau Sabtu, itu berarti ada tanda baik itu dalam hati. Berarti kita orang hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sampaikan kepada jemaah, insyaAllah semua yang puasa Jumat maupun puasa Sabtu, semua mendapatkan pahala puasa Arafah. Semua. Karena tidak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba yang berusaha berpuasa Arafah, akhirnya dia enggak dapat puasa. Enggak mungkin. Pasti semua mendapatkan pahala. Tapi yang penting, apakah kita termasuk hamba-hamba itu yang berusaha mencari kebaikan, berusaha menjaga amal saleh, atau biasa-biasa saja? Apakah amalan saleh itu yang paling utama dalam kehidupan, atau kapan saja ada kesempatan beramal saleh? Setiap pagi hari bangun sampai tidur, yang paling utama dalam fikiran apa? Dunia atau akhirat? Coba berfikir, kehidupan kita di dunia berapa lama? Kehidupan kita di akhirat berapa lama? Gak bisa dibandingkan, betul? Gak bisa. Kalau dunia ini sementara, akhirat selamanya, abadi. Coba lihat setiap hari pikiran kita, dari pagi sampai malam, tenaga, harta, waktu, itu kita menggunakan untuk dunia yang sementara atau untuk akhirat yang selamanya? Pasti kita butuh dunia. Coba dibandingkan, berapa waktu, berapa harta, berapa tenaga, berapa pikiran yang kita gunakan untuk dunia, berapa yang kita gunakan untuk akhirat. Jangan sampai dunia kalau ada kesempatan. Sebenarnya harusnya sebaliknya. Dunia itu ketika ada kesempatan, tapi yang paling utama adalah akhirat. Usahakan. Saya tutup dengan kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu amalan saleh, yang amalan ringan tapi sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Rasulullah SAW di Madinah, di paling ujung kiri sana ada kelompok dari sahabat, kurang lebih 70 orang. Nama mereka Ahlus Suffah. Ahlu As-Suffah.
Mereka dari kalangan muhajirin. Mereka duduk di masjid, tidur di masjid, tinggal di masjid, makan di masjid, minum di masjid semua. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga. Karena mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, mereka tinggalkan semua. Akhirnya mereka tinggal di masjid. Seumur hidup mereka di masjid. Ahlus Suffah, orang yang paling miskin, tidak memiliki apa-apa dari segi dunia, karena semua mereka tinggalkan lillahi ta'ala, tinggalkan di Makkah, hanya ingin Allah dan Rasulullah SAW. Tapi akhirnya mereka di masjid, enggak dapat kerja, makan, minum, enggak ada. Di antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenal Abu Hurairah? Pasti semuanya kenal, adik-adik semuanya kenal, pasti, karena sering baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, betul enggak? Abi Hurairah salah satu Ahlus Suffah. Coba lihat, pernah Abu Hurairah ketika beliau dekat masjid mau masuk, beliau jatuh, koma. Coba lihat Ahlus Suffah, kondisi Ahlus Suffah. Karena mereka enggak punya rumah, enggak punya keluarga, enggak punya harta. Di antara mereka tidak memiliki baju, hanya saja kain yang bisa menutup aurat. Kalau punya satu, enggak punya gantian. Karena itu, coba lihat kalau satu, berarti kotor, lama enggak mandi. Itulah kondisi Ahlus Suffah. Abu Hurairah ketika berjalan jatuh, ada seorang melihat Abu Hurairah. Coba lihat ketika dalam perjalanan, melihat seorang kondisinya bajunya kotor, rambutnya kotor, gak rapi. Kita langsung melihat orang seperti itu, kita berkata apa? Apa? Gila kan? Betul enggak? Karena dari luar, dari nampilan itu, bajunya kotor, rambutnya kotor juga gak rapi. Apalagi ini bukan tempat duduk dalam perjalanan, apalagi itu semuanya pasir ya. Lihat, kok kenapa di sini? Kayaknya gila itu. Ketika melihat Abu Hurairah, seorang penduduk Madinah melihat Abu Hurairah, beliau berkata begitu. Qal, majnun, gila. Abu Hurairah dengar, Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW dengar ucapan dari fulan. Kata Abu Hurairah, wallahi ma bi min junun, saya bukan orang gila wahai fulan, saya bukan orang gila. Kaget orang ini, kok kenapa begitu? Kata Abu Hurairah, minal ju', karena lapar, karena lapar, jatuh sampai tidak bisa berdiri lagi. Bayangkan, pernah kita merasa lapar seperti itu enggak? Berarti berapa hari beliau enggak makan? Coba lihat dari pagi sampai malam, kalau enggak makan paling pusing ya, lemas. Berarti berapa hari Abu Hurairah sampai jatuh beliau? Itu kondisi Ahlus Suffah. Tidak ada makan, tidak minum. Paling ketika ada sahabat yang beri makanan atau apa sesuatu. Nabi SAW kumpulkan Ahlus Suffah. Suatu hari Nabi SAW duduk di masjid, dikumpulkan Ahlus Suffah khususan. Ada yang mau beliau sampaikan kepada Ahlus Suffah. Silakan di sini. Ketika mereka berkumpul semua, Nabi SAW berkata, menawarkan kepada Ahlus Suffah. Qal, wahai Ahlus Suffah, kan Rasulullah tidak memiliki harta yang bisa bagi-bagi ke mereka. Dalam sirah Rasulullah SAW, coba lihat banyak nikmat yang perlu kita bersyukur kepada Allah. Nabi SAW pernah dalam kehidupannya bajunya hanya satu. Ada kafilah datang dari Syam. Kafilah itu barang yang datang dari Syam, Syria. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ada kafilah, ada barang yang datang dari Syam.
gimana ya Rasulullah kalau kita beli baju gantian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berkata, ya Aisyah, dari mana? Dari mana? Uangnya enggak punya. 1 dirham, 2 dirham untuk beli baju enggak punya ya Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita pinjam. Kita minta dari fulan itu, kita beli, tapi pembayarannya nanti minggu depan atau bulan depan kalau ada rezeki. Kata Rasulullah, yuk silakan kalau dia setuju. Bayangkan Rasulullah SAW. Langsung Aisyah kirim orang ke orang yang milik barang itu, baru datang dari Syam. Wahai fulan, boleh kita beli 1 baju untuk Rasulullah, tapi uangnya enggak ada. Nanti insya Allah kita bayar ke depan. Kalau kita ada yang menawarkan, Syekh atau Ustaz butuh baju, butuh, kasih enggak? Dengan senang hati kan? Ya? Bukan 1, kasih 10 lah. Wahai fulan, boleh enggak kasih baju tapi pembayarannya ke depan? Tak boleh. Cash atau tidak? Wahai fulan, ke depan kita bayar double. Itu boleh. Harganya berapa? 1 dirham, kita bayar 2 dirham, tapi ke depan. Gak mau. Untuk Rasulullah, mohon maaf, cash atau tidak? Orang itu sedih. Balik lagi, Aisyah, wahai Siti Aisyah, enggak setuju dia. Ya Allah, Aisyah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana? Fulan itu tidak setuju. Kata Rasulullah, udah, enggak apa-apa, alhamdulillah kita punya baju. Kan saya sudah bilang kalau dia ridha, kalau dia setuju. Bayangkan, Nabi SAW tidak pernah berfikir bagaimana mempunyai banyak baju atau banyak harta atau banyak rumah atau banyak tanah atau apa. Yang penting bagaimana ibadah dan amal saleh. Yang penting bagi beliau bagaimana umatnya masuk dalam agama, masuk dalam masjid, mereka menjaga ibadah dan taat. Begitulah kondisi Ahlus Suffah. Karena itu Nabi SAW, kenapa saya sampaikan kisah Rasulullah SAW? Karena Rasulullah sendiri tidak memiliki banyak baju atau harta yang bisa bagi-bagi ke Ahlus Suffah. Gak bisa. Tapi Rasulullah mempunyai sesuatu yang bisa menawarkan ke Ahlus Suffah. Beliau kumpulkan ke Ahlus Suffah semua. Wahai Ahlus Suffah, mau enggak kalian, saya menawarkan kepada kalian, pergi ke pasar. Ada pasar besar, namanya di Madinah Pasar Batahan atau Al-Aqiq. 2 pasar besar. Di pasar itu hanya jual benda yang besar, yang mahal, unta, kuda dan lainnya. Itu saja. Pasar dibuka dari pagi, siang atau sore tutup. Mau enggak kalian pergi ke pasar sebentar saja, balik lagi ke Madinah, membawa penghasilan dari pasar, 2 ekor unta mewah. Sebentar saja ke pasar, balik lagi ke masjid, mendapatkan 2 ekor unta mewah. Mau enggak? Sahabat kaget. Ya Allah, ke pasar sebentar bawa 2 ekor unta mewah. Tahu artinya 2 ekor unta mewah? Seperti mobil mewah di masa ini. Bukan unta biasa, kan unta beda-beda harganya. Kalau mewah artinya bisa harganya bisa sampai 1 miliar. Iya, seperti Mercedes, ya. Misal, coba lihat, kalau ada yang menawarkan mau ke pasar sebentar, ia ke pasar, pergi di sana, terus balik lagi bawa 2 mobil Mercy. Mau nggak kira-kira? Bisa nggak dalam 1 hari dapat mobil Mercy? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau mau beli mobil, ya perlu kerja keras ini. Cicilan saja 5 tahun. Betul nggak? Kok masa dalam 1 hari bisa? Kata Rasulullah, dalam 1 hari ke pasar.
Kalau kebasa harus punya modal. Kalau mau beli harusnya ada harta. Kalau mau jual beli harusnya ada benda, ada unta, ada. Tapi enggak ada. Sahabat tapi mau. Kata ya Rasulullah, kulluna yuridu dhalik. Sahabat menjawab, kita semuanya ingin mendapatkan 2 ekor unta mewah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'ti ahadukum ila al-masjid. Di antara kalian datang ke masjid, fayata'allamu ayatain. Dia mempelajari 2 ayat dari Al-Quran. 2 ayat saja. Khairul lahu min naqatain. Lebih baik dari 2 ekor unta mewah. 2 ayat yang kalian belajari di halaqah, di masjid, membaca 2 ayat dan mempelajari maknanya atau mempelajari bacaannya, itu harganya atau nilainya lebih mewah daripada 2 ekor unta mewah. Wa 3 ayat, 3 ayat, khairul lahu min 3, lebih baik, lebih mahal, lebih tinggi daripada 3 ekor unta mewah. Wa 4 ayat, 4 ayat yang kalian belajar di tempat, khairul lahu min 4, lebih baik dari 4 ekor unta mewah. Wa min a'dadihinna min al-ibil, seterusnya. Berarti kalau di halaqah, di tempat mempelajari 5 ayat, 10 ayat, nilai ayat itu lebih, bukan senilai, lebih mewah, lebih tinggi dari 5 ekor unta mewah. Bayangkan. Ini tujuan Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada Ahlus Suffah. Walaupun kalian tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, tidak memiliki kerja, tidak memiliki makan dan minum, jangan sampai kalian merasa miskin. Jangan sampai merasa enggak memiliki apa-apa, karena kalian sering di masjid, hadir salat, membaca Quran, selalu di majlis bersama Rasulullah SAW. Itu lebih tinggi, lebih besar, lebih mahal dari dunia, dari mereka yang sibuk jual beli di pasar. Karena itu, kalau kita terpilih oleh Allah, menamalkan amalan salih, menjaga salat, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, berbakti baik kepada orang tua, menamalkan amalan salih, beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang namanya abadi. Semuanya berakhir kecuali iman dan amal salih. Itu yang kita butuh di dunia dan nanti di akhirat, khususnya Al-Quran. Coba lihat 1 ayat. Kalau kita mau belajar 3 ayat saja, misal 3 ayat saja dalam 1 majlis, misal tahsin bacaan atau tafsir, paling 5 menit 10 menit, betul enggak? Pulang dari majlis 3 ayat atau 7 ayat, misal belajar suratul Fatihah, pulang ke rumah mendapatkan lebih besar dari 7. Misal kalau belajar Al-Fatihah misal di majlis 7 ayat, berarti masing-masing mendapatkan lebih besar dari 7 ekor unta mewah, lebih mahal daripada 7 mobil Mercy. Bayangkan kalau misal hari ini kita hadir ya di Masjid Namira ini, kita belajar misal suratul Fatihah 7 ayat, setelah itu masing-masing dapat senilai 7 miliar, pulang ke rumah. Tapi nggak bisa kasih 7 miliar kan? Tapi misal kasih kobon, ya, kwitansi bahwa masing-masing punya saldo 7 miliar. Nggak bisa, kupon itu nggak ada tempat yang bisa mencairkan, nggak ada, kecuali di sana di akhirat. Tapi tiba-tiba setelah keluar, setelah pulang nanti dari Masjid Namira, ketemu orang di jalan sana. Assalamualaikum, salam, maaf dari mana? Dari Masjid Namira itu. Ada apa itu? Ada kajian bersama Syekh Muhammad Jabir. Dapat apa? Ini ada kupon senilai 7 miliar, tapi nggak bisa cair di akhir. Saya mau beli,
Tiba-tiba orang itu mau beli. Saya beli, saya kasih, saya ganti. Tapi saya kasih 70 juta. Berarti satu kupon 10 juta. Oh, yakin? Benaran ini? Iya, mau enggak? Saya kasih cash. Karena tuh belajar 7 ayat dapat 7 kupon 7 miliar. Tapi saya enggak kasih 7 miliar, kasih 70 juta. Jual enggak? Jual enggak? Yakin? Yakin. 70 juta. Jual aja, besok bisa belajar lagi, dapat lagi kan? Tapi jangan jual, karena kalau jual lo rugi. Karena nilainya bukan 7 miliar, bukan senilai. Karena kata Rasulullah, lebih baik, lebih tinggi. Karena kalau jual sekarang, kalau misal ada seperti itu, kalau jual nanti menyesal di akhirat nanti, karena nilainya lebih besar. Saya kasih contoh, punya tanah misal di luar kota Medan, di luar 100 meter. Saya kasih contoh biar bisa membayangkan. Punya tanah seluas 100 meter. Sudah lama dari ayah, enggak laku. Harganya kalau harga pasar 1 meter itu 1 juta. Paling kalau laku 1 juta, berarti 100 juta. Tiba-tiba datang seorang, Pak, ini saya dengar tanah 100 meter di jalan itu milik Bapak. Iya, Alhamdulillah. Tapi udah lama enggak laku. Kalau 50 juta saya siap jual. Saya beli tanah itu, saya kasih 200 juta Pak. Oh, benaran ini? Iya, saya kasih 200 juta sekarang. Mau enggak? Iyalah mau. Betul enggak? Sudah lama enggak laku ini, saya jual. Ya, saya kasih 200 juta. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, senang bawa 200 juta balik ke rumah. Alhamdulillah, akhirnya tanah kita laku. Alhamdulillah. Terima kasih, orang itu baik. Masya Allah. Harganya nggak sampai 100 juta, malah dia kasih 200 juta. Nggak sampai 1 bulan, 2 bulan, ada proyek dari sana. Harga tanah itu naik. Jadi nilai tanah itu bukan 100 juta, jadi 1 miliar. Kita dengar kalau 1 miliar cepat laku kalau dia, tapi dia nggak mau jual, dia mau 2 miliar. Ketika kita dengar berita seperti itu, kita bilang apa? Oh, auzubillah, nggak benar orang itu, betul nggak? Menipu saya. Padahal kemarin kita mengucapkan terima kasih. Nah, tapi setelah kita sadar harganya naik, kita merasa nyesal. Nah, karena itu tunggu sebentar, sabar. Sabar. Itu yang Nabi SAW sampaikan kepada Ahlus Suffah. Sabar. Dunia ini sementara. Sebentar lagi salat, ibadah, baca Quran, istighfar, hadir di masjid, salat berjamaah, nanti ada balasan yang sangat luar biasa di akhirat nanti. Karena kehidupan kita dunia bukan tujuannya dunia, tapi tujuan kita akhirat nanti. Karena kita yakin semua bahwa kehidupan dunia ini sementara, kehidupan abadi itu akhirat. Karena itu Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas yang selalu berfikir untuk akhirat nanti, apalagi khususnya untuk Al-Quran. Bayangkan, berarti satu ayat nilainya lebih. Bayangkan setiap kali Bapak Ibu merasa malas membaca, merasa malas mempelajari, bukan hafal. Kalau di antara kita belum mampu hafal, enggak apa-apa, belajari bacaan Al-Quran, belajari baca Al-Quran. Semoga yang baca termasuk dalam itu, yang belajar membaca, misal baca Al-Quran beberapa ayat, 5 menit baca 1 halaman, baca artinya. Ya, sebelah kanan artinya bisa menghayati makna Al-Quran, itu mendapatkan, bayangkan 1 halaman 10 ayat, kita mendapatkan keuntungan lebih daripada 10 miliar. Orang kaya kan? Beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan selalu kita berdoa semoga kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya harap tidak ada di antara kita yang tinggalkan doa ini. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepada sahabat, kata Rasulullah SAW, qal la tada'anna dubura kulli salat, jangan sampai tinggalkan doa ini. Bayangkan, biasa kita baca doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini, sahabat membaca doa ini. Tapi doa ini yang saya akan sampaikan, kata Rasulullah, jangan sampai tinggalkan doa ini. Jangan sampai tinggalkan doa ini setiap selesai salat fardu. Berarti doa ini penting sekali ini. Sampai Rasulullah berkata, jangan tinggalkan, berarti ini penting sekali. Apa doanya? Doa yang tidak asing, semua hafal. Tapi tolong jangan tinggalkan setiap selesai salat fardu. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap kali selesai salat fardu, alhamdulillah bisa datang ke masjid, bisa melaksanakan salat, bisa beramal saleh, mohon lagi kepada Allah, a'inni, artinya ya Allah bantulah kami, tolong ya Allah bantulah kami, ala zikrika, agar saya selalu berzikir kepadamu, wa ala syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, agar saya selalu mengerjakan ibadah yang terbaik, bukan asal ibadah, bukan sudah salat, sudah sedekah, sudah baca Quran, sudah, bukan. Bagaimana ibadah saya menjadi ibadah yang terbaik, bagaimana bacaan Quran, zikir menjadi amalan yang terbaik, karena kita amalan ini lillahi ta'ala. Usahakan amalan itu, salat itu yang 2 rakaat, salat fardu yang 3 rakaat atau 4 rakaat, salat qiyamul lail walaupun hanya witir 1 atau 3 rakaat, usahakan menjadi amalan yang terbaik. Mohon kepada Allah, ya Allah bantulah kami, a'inni, karena tanpa pertolongan, tanpa bantuan Allah tidak bisa mengerjakan ibadah dan amal soleh. Tidak bisa. Jangan merasa bisa, tidak bisa. Kita datang ke masjid atas izin Allah, bangun di tengah malam, bangun salat subuh atas izin Allah, itu anugerah Allah, pilihan Allah. Bisa berzikir, bisa membaca Quran, itu anugerah Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Coba lihat, setiap kali waktu azan, panggilan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kita ucapkan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Saya dengar azan, itu panggilan, ayo ke masjid, tapi saya nggak bisa kecuali atas izin Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo cari kemenangan ini di masjid, dalam salat, dalam ibadah, kemenangan dunia dan akhirat. Ya, saya tahu kemenangan di masjid, bukan di kerja, bukan di rumah, bukan di mana-mana. Tapi la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tolong bantu kami. Ya Allah, a'inni, karena saya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki upaya sama sekali kecuali atas izin-Mu ya Allah. Karena itu kata Rasulullah SAW, jangan sampai tinggalkan doa ini. Artinya jangan sampai merasa bisa sendirian. Minta bantuan, minta pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh habis salat fardu, boleh habis salat sunnat, boleh setiap waktu berdoa. Semoga ya Rab kita sama-sama selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, saya suka tutup setiap majlis dengan doa. Doa yang saya suka sampaikan kepada jamaah, doa singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Saya suka sampaikan kepada jamaah karena doa itu keutamaannya sangat luar biasa. Yang baca doa ini insyaallah menjadi ahli surga. Doa itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca doa ini, bayangkan keutamaannya. Barang siapa yang membaca doa ini, surga mendoakan. Surga mendoakan, bukan ustaz, bukan syekh. Surga sendiri yang mendoakan. Apa doa surga? Surga mendoakan, ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga. Ya Allah, masukkan ibu fulana ke dalam surga. Bayangkan, surga meminta kepada Allah, surga memohon, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Itu aja. Sudah hafal kan? Singkat. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, saya mohon masukkan saya ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man qala, barang siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali, qalatil jannah, surga berkata, qalatil jannah, surga berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Allah, fulana barusan baca doa ini, masukkan fulana ini ke dalam surga. Bayangkan kalau baca doa hari ini, surga mendoakan hari ini. Baca lagi besok, surga mendoakan lagi besok. Baca lagi lusa, surga mendoakan lagi lusa. Bayangkan hadirin, gak mungkin fulana yang surga mendoakannya setiap hari akhirnya tidak masuk ke dalamnya. InsyaAllah masuk tanpa hisab, tanpa azab. Semoga ya Rab seluruh jamaah yang hadir di Masjid Namira ini menjadi ahli surga ya Rabbal Alamin, tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Yakin Bapak Ibu hadirin hadirat, saat ini surga mendoakan, ya Allah, masukkan seluruh jamaah Masjid Namira ini ke dalam surga. Surga mendoakan. Karena itu insyaallah dengan iman dan yakin dan husnul dhanni billah, berprasangka baik terhadap Allah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Namira ini, kita berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua jamaah. Semoga ya Rabb majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb seluruh dosa kesalahan kita dalam majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat kita, hajat dunia wal akhirah, diqabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus ketua Masjid Namira dan pengurus, para imam, ketua dan seluruh pengurus Masjid Namira. Semoga ya Rabb persiapan kerjasama dalam layar dakwah menjadi amal kebaikan
bagi kita semua dan seluruh jemaah yang hadir. Semoga ya Rabb apa yang kita keluarkan, yang kita infak untuk acara ini maupun untuk layar dakwah menjadi kebaikan, amalan salih, sedekah jariyah ya bagi kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.